Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Topik dimanapun Anda berada. Baik, pagi ini hari Ahad, hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024. Ya, pagi yang cerah ceria ini kami sedang berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, ya, daerah Sentul, ya. Tepatnya di Cafe and Resto Deru Air. Nah, lokasi kafe ini ada di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang. Nah, ini jalan yang dari Sentul. Nah, ini yang terus yang ke atas. Wah, kalau ke atas ini ke arah mana, Pak? Kalau ke atas nggak tahu juga. Ya, oke. Ya, yang akan kami lakukan adalah meliput bagaimana kondisi perkempingan atau camping ground yang baru saja dibangun atau dibuka oleh Deru Air Cafe and Resto milik Om Didin. Ya, yo, bagaimana, seperti apa kondisinya, kita lihat. Nah, ya, ini untuk gerbang kafenya. Jadi kalau dari bawah, dari Sentul, terlihat ada tulisan ini. Oke, ini adalah tempat parkirnya. Jadi kalau di sini tidak muat, ya, ini kebetulan ini teman-teman kita atau teman-teman kami yang baru camping. Nah, itu juga di sini, nanti di sebelahnya. Oke. Nah, ini lokasi persisnya, yaitu RT 1 RW 6 rumah nomor 111, nomor 111, Kampung Lewi Goong, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ya, kita masuk. Nah, ini situasi lobinya, ya, tempat kafenya. Jadi saat pertama kali memasuki kafe ini, kita akan lewat pintu ini. Nah, ini untuk ke lantai atas kafe. Nanti kita coba akan lihat seperti apa, ya. Tapi kita lebih utama untuk mereview camping groundnya yang adanya di bawah, sahabat Topik. Nah, di sana. Jadi kalau mau ke lokasi camping ground, kita harus menuruni, nih, di bawah ini ada jalan setapak, tapi sudah di semen, ya, sudah di semen. Jadi ada undak-undagan, lumayan, mungkin sekitar 100 meter kurang lebihnya. Nah, di bawah itu ada aliran sungai yang bisa dipakai buat ngobak, ya, itu, dan daya tariknya ada di situ untuk camping. Nah, itu teman-teman kita sedang melakukan camping di sana, ya, dari rombongan Topik, CCI, dan juga dari Lupus, ya. Kemudian ini di atasnya, ini di atas tempat berkempingan atau yang nanti akan kita lewati itu pesawahan, kesana pesawahan. Jadi bisa dibayangkan, ini kebetulan baru tanam. Mungkin 2 bulan lagi akan menjadi pemandangan yang sangat indah, di mana padi-padi yang menghijau, ya kan. Kemudian 3 bulan lagi mungkin istilahnya akan menjadi ada yang sudah tumbuh padinya, kemudian akan menguning, ya. Nanti kita akan ke sana. Nah, di situ juga ada glamping, ya. Tadinya dibangun beberapa glamping berbentuk limas, tapi saya juga kurang tahu apakah itu laku terjual atau tidak. Nanti kita akan lihat kondisinya, ya. Begitu untuk kondisinya. Yuk kita lihat ke atas seperti apa kafenya. Ini masih pagi, ya, sahabat Topik, jadi belum ada pengunjung, dan belum siap juga, karyawan juga belum pada datang mungkin, ya, kecuali yang tinggal di sini.
Nah, ini kondisi di atas kafe, ya. Oke, ada televisi, ya LED. Kemudian ini jadi lantai 2-nya. Nah, nanti ini bisa dibuka pintunya dan kita bisa melihat pemandangan dari balkon. Kita lihat. Nah, dari sini terlihat bagaimana matahari pagi menyapa, memberikan kehidupan buat umat manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain di bumi dan dunia ini. Baik, ini dari atas balkon Cafe and Resto Deru Air, ya. Nah, pemandangannya seperti itu. View-nya bisa sahabat Topik lihat. Oke. Nah, yuk kita turun dan kita menuju ke tempat lahan campingnya. Oke, kita turun. Nah, ya, buat sahabat Topik, ya untuk turun mungkin tidak terlalu banyak membutuhkan energi karena turun ya. Tapi saat naik artinya sahabat Topik harus memastikan bahwa kondisi fisik dalam keadaan baik, energinya cukup. Ya, nah ini yang undergroundnya atau bagian bawah. Jadi sebetulnya berarti kafe dan resto ini terdiri dari 3 lantai, tapi yang bawah ini dipakai buat kamar mandi, ya. Sini kamar mandi untuk pengunjung resto tentunya, atau mungkin juga buat yang camping. Tapi kalau menurut saya, kalau buat yang camping ini terlalu jauh, nggak mungkin yang camping di bawah, terus kemudian kamar mandinya ke sini, karena akan terengah-engah untuk menaiki tangga. Nah, kita akan lihat. Yuk, kita turun. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi tangganya atau jalan setapaknya sudah di semen. Ya, semen kasar. Nah, di kiri kanannya ada tanaman. Nah, ini ada alternatif bisa lewat kanan. Nanti kalau lewat kanan itu akan melewati pesawahan. Nah, kalau lewat yang sebelah kiri kita akan melewati depan glamping. Nah, ini adalah glamping yang sudah dibangun dan dipersiapkan. Jadi bentuknya segitiga seperti ini. Ya, kita coba intip isinya apa. Baik. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Jadi terlihat bahwa tidak ada fasilitas apa-apa ya. Ini hanya bisa buat tidur saja. Hanya colokan listrik dan ada bangku, bukan bangku tapi meja panjang, meja kayu panjang. Ya, selebihnya tidak ada yang lain. Ini dalam posisi terkunci. Ada lampu dan di belakangnya itu ada tanaman-tanaman liar. Dan ada tanaman ya pisang. Kemudian untuk bagian depannya ya penampakannya seperti ini. Jadi barangkali membutuhkan untuk api unggun bisa, tapi ya tidak ada bangku, kursi, meja atau mungkin
payung apa namanya, tenda buat bersantai. Jadi ini benar-benar hanya sepertinya untuk tidur saja, ya, tidak tersedia untuk memasak dan lain sebagainya. Untuk tarif semalam sempat saya tanyakan ke karyawan, katanya harganya 550, ya 550.000. Tapi untuk satu yang tadi malam juga ada yang saya tanya, katanya ada yang bilang 400, tapi nggak tahu info pastinya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau dijual dengan fasilitas seperti ini dengan harga segitu, ya sangat berat untuk mendapatkan konsumen gitu. Karena ini benar-benar yang hanya tidur, tidak ada, tidak bisa melakukan apapun, karena nggak mungkin kalau masak dengan tempat yang sebesar ini gitu ya. Kita akan lihat nih, ini untuk di depannya pemandangannya. Jadi kalau misalnya mau di tempat glamping, view-nya adalah pesawahan dan gunung di depan, dan menghadap ke matahari tentunya, akan mendapatkan sinar matahari pagi yang baik. Kita lihat lagi lebih jauh. Itu tadi yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi bangunan glamping yang ketiga masih tetap sama, jadi tidak ada perbedaan. Ini tempat glamping yang keempat. Nah, terus di sini ada satu bangunan yang saya juga nggak tahu ini untuk apa, tapi kalau dilihat dari bentuknya ini sepertinya mungkin dapur atau warung ya, mungkin seperti itu. Jadi itu ada lubang kecil, mungkin dibuka untuk pembeli. Ya, mungkin karena beberapa istilahnya kan akan makan di sana, atau mungkin ini buat masak untuk restonya. Jadi mungkin dapur restonya di sini kemungkinan besar. Ya. Oke. Nah, di sini ada papan plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik PT Sentul City Tbk. Ya, jadi berarti kita tarik kesimpulan bahwa tanah ini mungkin tanah sewa oleh pengelola atau yang saat ini Deru Air, ya. Jadi terlihat ada papannya, ada apa namanya, plang yang menunjukkan bahwa ini milik PT Sentul City. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Nah, seperti ini. Ini kamar mandi bagian bawah. Jadi ada satu kamar mandi dan ada satu toilet. Jadi kami belum menemukan ada kamar mandi yang lain. Jadi cuma ini hanya satu kamar mandi dan satu toilet yang berseberangan. Dan kalau berdasarkan pengalaman kemarin, airnya juga tidak terlalu kencang, atau boleh dibilang alirannya cukup kecil. Jadi kita juga harus bersabar untuk memenuhi ember lah, katakanlah begitu. Ya. Ini dari teman-teman kita yang sedang melakukan camping dari CCI atau Camping Ceria Indonesia. Kita akan lihat berikutnya. Nah, berikutnya di sini seperti yang tadi saya sebutkan, gambarannya ada pesawahan. Ya, ini baru selesai tanam. Jadi bisa dibayangkan mungkin nanti 2 bulan yang akan datang ini akan menjadi view yang sangat bagus, sangat luar biasa. Apalagi ketika padi sudah mulai tumbuh, nanti mungkin 2 bulan setengah, ya ini akan menimbulkan aroma padi yang membuat kita kangen akan kampung halaman kalau yang punya kampung halaman. Nah, ini dari ujung sini sampai ke sana ini semua pesawahan. Halo Om Eko. Wes, pagi-pagi udah nge-game ya, mantap ya.
Nah, ini kondisi riverside atau tepi kalinya. Nah, ini ada dua bangunan apa namanya, gazebo atau bukan gazebo tapi apa namanya ya? Ini buat resto ya. Sebetulnya ini buat makan. Jadi ada beberapa pengunjung resto yang ingin makannya di tepi kali. Jadi nanti makanan yang sudah dipesan akan diantar ke sini. Ya, ini sebenarnya ada meja-mejanya. Nah, meja-meja di sana. Nah, di sela-selanya bisa dipakai buat camping, untuk tenda kecil bisa. Nah, ini tepi kalinya. Dan itu teman-teman kita sedang mandi, padahal ini pagi, tapi karena di sini udaranya tidak terlalu dingin ya, ini hanya cerah saja. Jadi meski pagi banget mereka nyaman saja untuk mandi, langsung nyebur ke kali. Dan ini sekitar belum ada jam 7 ya. Nah, ini teman-teman kita dari CCI ya, rombongan tuh. Om Billy udah bangun ya. Kopi Om. Om, habis ini saya cabut karena barusan dapat WA konsumen datang tapi nggak ada mekanik lagi. Ya cuan dulu lah. Biarin aki-aki dijagain ya. Hah? Kayaknya nggak bisa. Ngejar dulu yang udah nyata di depan mata. Ya. Oh iya, lupa nih. Ini semalam nih kita ada live music di sini. Jadi kebetulan ini ya, ini kan semalam itu kita boleh dibilang tuh opening ya untuk camping ground ini. Oke. Kembali muda, Pak Lurah. Kembali muda. Siap. Mantap ya, yuk. Nggak ada dingin-dinginnya. Jadi, Om Edi nggak berani, Om? Nggak berani? Oh, udah. Kok nggak basah? Ya, ini teman-teman dari Lupus ya, lupa usia. Mereka adalah teman-teman yang hobi camping. Ya, rata-rata usia memang sudah pensiun. Jadi mereka tergabung dalam satu kelompok namanya Lupus, singkatannya dari lupa usia. Nah, ini tenda-tendanya ya, ada di sini. Baik. Ya. Oke. Di sini ada beberapa pohon kelapa yang kalau ada pemiliknya kita bisa memesan ya. Kita bisa memesan. Jadi kalau kemarin kita pesan satunya 15.000. Dan ini view dari camping ground. Kalau tadi restonya ada di sana itu, yang tadi. Nah, ini terlihat dari sini seperti ini. Jadi kalau kita ngomongin berapa jaraknya, kurang lebih cuma 100 meter lah ya, 100 meter. Cukup kok buat bikin berkeringat. Kalau nanjak, kalau turun sih aman lah. Dan ini pada saat malam hari, ini meskipun cuacanya nggak begitu dingin di sini ya, tidur nggak perlu pakai selimut, tapi segar. Ya, segar. Dan ini tempat cukup nyaman ya, nggak terlalu indah. Suara kendaraan dari jalan itu nggak sampai ke sini ya. Mungkin kalaupun ada yang knalpotnya brong, tapi secara umum di sini sangat nyaman. Oke, seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi toiletnya. Kita lihat. Kita lihat toiletnya seperti apa. Nah, mumpung kosong kita bisa ngintip. Oke. Halo Om, ya pagi Om, siap. Wah, ini acting doang ya sahabat ya. Ini nggak ngamen beneran nih gitu. Iya. Nah, ini kondisi kamar mandinya. Ya, kondisi kamar mandinya seperti ini. Jadi satu ini tidak ada toiletnya, jadi hanya khusus untuk mandi saja. Nah, seperti ini. Oke, nah yang di sebelahnya ini untuk toiletnya.
Oke, toilet jongkok cukup bersih. Nih, nah airnya seperti apa nih? Ini udah maksimalnya seperti ini. Makanya tadi saya bilang tidak terlalu kencang untuk ukuran di gunung biasanya bisa lebih deras daripada ini. Tapi nggak tahu ini ada tersendat di mana atau memang instalasinya yang kurang tepat. Jadi keluarnya kecil sehingga untuk mengisi ember sekecil ini pun butuh waktu yang cukup lama. Nah, oke. Ini pemandangan kalau dilihat dari sini. Ya. Baik, begitu tadi liputan kami, sahabat topik semua. Jadi buat kalian yang ingin melakukan camping di deru air seperti ini, kurang lebih gambarannya. Jadi tidak terlalu luas, tidak banyak fasilitas dengan keterbatasan, tapi cukup memberikan kenyamanan buat yang merindukan suasana sejuk, suasana perkampungan, pedesaan, ya, suasana alam, jauh dari hiruk pikuk suara kendaraan dan tidak bising. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.